Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan seri-seri peringatan Tuhan terhadap umat Israel, dan itu juga menjadi peringatan bagi kita, umat yang percaya, untuk mengalami janji Tuhan, untuk mengalami hidup yang berkelimpahan, untuk mengalami hidup yang maksimal. Saya mengajak kita untuk membaca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu Saudara bisa pause dulu YouTube-nya, baca perikop ini. Terima kasih untuk kita yang sudah membaca perikop ini. Kita melihat di dalam bagian ini merupakan satu peringatan supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh umat Israel. Ya, umat Israel ini ada 5 dosa yang akan kita temukan nanti di situ yang membuat mereka tidak sampai ke Kanaan. Ya, mereka sudah dibebaskan dari Mesir dan harusnya sampai ke Kanaan, tapi tidak bisa, tidak jadi. Sebagian dari mereka tewas dan tidak sampai Kanaan. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan mereka alami. Kita hari ini juga mau belajar supaya kita umat yang percaya bisa mencapai Kanaan itu. Ya, mencapai kerajaan sorga, mengalami hidup yang berkemenangan, mengalami hidup yang maksimal. Jadi kita mau belajar yang pertama hari ini, yaitu jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Kita buka kitab kita tadi dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sekali lagi mengingatkan kita supaya jangan menginginkan hal yang jahat, sekalipun situasinya sulit. Umat Israel mungkin sulit pada waktu itu. Mereka ada di padang gurun, mereka bergumul dengan keberadaan mereka. Tapi ayat 13 bilang begini, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Seperti itu. Ya. Paulus mengingatkan kita juga, sekalipun kita mengalami kesulitan saat ini, tapi pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan jangan mengambil jalan pintas dengan melakukan hal yang jahat, supaya kita beroleh hidup, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, supaya kita dapat keuntungan. Sekalipun mungkin sangat sulit, jangan menginginkan hal yang jahat, saudara. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini mungkin serba sulit, saudara. Jangan menginginkan hal jahat. Kenapa? Karena kejahatan hanya akan membawa kepada kehancuran, saudara. Ya. Hati-hati. Kita mungkin merasa, saya nggak melakukan kejahatan ya, seperti membunuh orang, mencuri, merampok, ya tidak. Tapi kita belajar mungkin standar kejahatan bagi Yesus itu sangat serius, loh. Ya. Kita ingat di dalam Matius pasal 5, Yesus beritahukan ya bahwa orang yang membunuh akan dihukum. Tapi Yesus bilang orang yang marah pun akan dihukum. Orang yang menyebut saudaranya kafir pun akan dihukum, katanya. Terus Yesus juga bilang ada hukum mengatakan jangan berzina. Ya. Tapi Yesus bilang kalau kamu memandang perempuan dan menginginkannya pun kamu sudah berzina. Jadi standar Yesus dalam kejahatan ini pun sangat serius, saudara. Jadi dalam hal ini kita diingatkan, ya, jangan sepele dengan kejahatan, jangan sepele dengan melakukan hal-hal yang sifatnya dosa, Bapak Saudara. Karena itu akan membawa kita kepada kehancuran, ya. Dan ini pelajaran berharga. Kenapa? Orang Israel pada waktu itu, ya. Ini Lembaga Kitab Indonesia, kalau kita bisa melihat perbandingan ayat paling bawah dalam kitab kita itu, ayat 6 ini dihubungkan dengan Bilangan pasal 11, ayat yang keempat. Apa isinya? Dibilang di situ, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, situasi mereka memang sulit, tetapi ada keinginan, ada nafsu rakus di situ. Ini kan keinginan sebenarnya, masih bisa ditahan harusnya, tapi karena nafsu ini menginginkan hal yang jahat. Bahkan istilah yang disebut orang-orang bajingan. Jadi sangat serius Tuhan kita bicara supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Sekali lagi Bapak Saudara, berbuatlah yang benar sekalipun situasi kita saat ini sulit. Bagaimana caranya? Saya ingat Yesus bilang begini ya, di dalam Matius pasal yang ke-12 ya, Bapak Saudara, dikatakan demikian
ayat yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Oleh berdasarkan ayat ini, Yesus mengingatkan kita supaya kita menjaga hati kita. Ya. Kita kumpulkan segala firman, kita kumpulkan segala kebenaran, kita kumpulkan segala janji Tuhan di dalam hati kita, supaya ini yang keluar dari hati kita. Jangan menginginkan hal yang jahat, karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jaga hati kita, bersyukurlah senantiasa. Untuk saudara, tetap ingat janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu pasti. Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.